dibawakan oleh Saudara Stanley Rumayar dengan judul How Deep Are Your Roots. Baiklah, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan pada sabat ini. Baik, mari kita sekali lagi mengundang kuasa Roh Tuhan. Berdoa bersama-sama. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi yang indah ini, di sabat-Mu yang suci, kami kembali datang berkumpul untuk siap mendengarkan firman-Mu yang boleh menjadi berkat rohani dalam kehidupan kami. Agar itu boleh dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami setiap saat. Dalam nama Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Pohon ara adalah salah satu pohon yang dapat bertumbuh di padang gurun. Tingginya sekitar 3 meter dan lebar diameternya sekitar 6 meter. Jadi bukan pohon yang sangat besar. Daunnya sangat kecil. Panjangnya cuma 5 mm, lebarnya 1 mm, tapi banyak dan sangat rindang. Bila kita bernaung di bawah pohon arar, dia dapat menurunkan suhu sampai 10 derajat Celcius. Jadi kalau di padang gurun itu suhunya 46 derajat Celcius, maka kita bernaung di bawah pohon itu menjadi sekitar 30-an atau 36 derajat Celcius. Jadi sangat sejuk. Pernah saudara ingat pada waktu Nabi Elia setelah membantai 450 Nabi Baal di Gunung Karmel, lalu dia lari ketakutan karena dia hendak dibunuh oleh istri Raja Ahab, yaitu Izabel. Di tengah jalan, di padang gurun, firman Tuhan katakan itu dia 1 hari perjalanan di padang pasir itu, dia beristirahat dan bernaung di bawah pohon arar. Pohon yang sedang kita ambil sebagai ilustrasi pada sahabat ini. Dan di pohon ini, dia meminta mati. Tapi Tuhan tidak kabulkan. Bahkan kita semua sudah mengetahui, malah dia hidup-hidup masuk dalam kerajaan surga. Ada beberapa jenis pohon arar. Ada yang beracun, tapi ada juga yang tidak. Yang tidak beracun itulah yang Nabi Elia bernaung di sana, disebut dengan white broom tree. Bunga dan buahnya merupakan makanan kambing. Daunnya kalau dimasak bisa digunakan untuk luka atau peradangan. Bahkan kalau diminum oleh hewan-hewan, biasanya digunakan untuk obat bagi binatang-binatang, hewan ternak. Batangnya biasanya diolah menjadi arang. Dan yang perlu saudara ketahui lebih jauh, akar pohon arar itu berakar tunggang. Sistem akar tunggang biasanya terlihat dalam dikotil, tumbuhan yang bijinya berkeping 2. Ini kita dapat di pelajaran kita waktu SD kali ya. Akar-akar seperti ini akan membantu tanaman untuk berlabuh lebih baik ke tanah. Jadi bisa tahan lama. Dan juga membantu menyerap air yang lebih dalam. Itu sebabnya pohon ini dapat bertahan dalam situasi kekeringan. Akar pohon arar ini tumbuh arah ke bawah tanah. Akarnya lurus jauh ke bawah dengan kedalaman yang cukup. Akarnya dapat menyimpan air sebanyak 7 kg dalam jaringannya. Ada yang menyebutkannya kedalamannya itu sekitar sampai 20 meter. Dalam sekali, saudara-saudara. Itu sebabnya pohon ini sulit untuk dicabut. Kalau dipotong, saudara-saudara, dia akan tumbuh kembali. Kalau dicabut, nggak bisa cabut dengan tangan, harus menggunakan bulldozer.
tapi itu pun sulit karena akarnya sangat dalam. Dan bahkan kalau dibakar, hanya merupakan solusi sementara, dia tidak tumbuh, tapi tidak lama kemudian, dia tumbuh kembali. Wah, luar biasa ya. Bahkan, walaupun udaranya berpolusi, atau berasap, beratmosfer yang tidak baik, dia dapat bertahan hidup. Dan lebih dahsyatnya lagi pohon arar ini adalah, dia dapat bertahan hidup sampai minus 20 derajat Celcius. Luar biasa. Pohon arar ini memiliki akar yang sangat dalam dan luar biasa kuatnya. Mungkin itu orang bilang, atau orang Manado bilang, kabal sekali nih pohon ini. Kuat kong tahang banting leh. Artinya luar biasa. Saya sendiri pun melihat dan mencoba mencari tahu tentang pohon arar ini, bahwa dia adalah satu-satunya pohon yang sangat tahan banting. Saudara, itu sebabnya pohon arar memiliki akar tanaman yang tertancap ke dalam tanah yang sangat dalam. Maka judul khotbah saya pada sahabat pagi hari ini yang saya ambil adalah How deep are your roots? Berapa dalamkah akarmu tertanam? Itulah yang akan kita pelajari pada sahabat pagi hari ini. Sebenarnya renungan kita pada sahabat pagi hari ini adalah sambungan renungan saya yang dibawakan pada tahun yang lalu, tepatnya tanggal 22 Februari tahun 2020. Mungkin saudara masih ingat judulnya, pakaian yang paling mahal. Itu membahas tentang bagaimana pembentukan karakter Kristus itu tidak tiba-tiba kita bawa ke surga. Kita mulai proses dari dunia yang berdosa ini. Dan itulah satu-satunya dalam keadaan kita berdosa, kita bawa ke surga dan Tuhan ubahkan visi kita. Jadi mungkin renungan saya pada pagi ini dengan tahun yang lalu penekanannya sama. Baik, mari kita lihat apa sebenarnya peran akar dalam pertumbuhan sebuah pohon. Peran akar yang sehat bagi sebuah pohon adalah sangat vital dan penting. Karena dapat menentukan, saya coba cek ke kamu dapat pelajaran ini kapan? Anak saya David bilang, jadi itu saya dapat pelajaran tentang pohon dan akar itu di kelas 2 SD. Wah, tapi tidak mengapa, mungkin bagi saudara-saudara kita yang sudah dewasa, boleh kita ulang kembali, walaupun kita mengerti secara fungsinya. Baik, mari kita lihat apa fungsi akar itu. Pertama, sebagai penopang tumbuh tegaknya tanaman. Yang kedua, akar itu menahan agar tanaman kuat saat tertiup angin maupun badai. Yang ketiga, akar itu sebagai penyerap air maupun unsur hara atau nutrisi dalam tanah. Dan suplemen utamanya dia adalah air. Yang keempat, akar merupakan juga penyimpan cadangan makanan. Luar biasa. Dan juga dia sebagai fungsi pernafasan tumbuhan. Dari kita melihat fungsi akar ini, maka kita dapati akar itu sangat penting dalam pertumbuhan yang baik bagi sebuah pohon. Dan dia dapat menghasilkan buah yang banyak dan berkualitas. Ada seorang pencinta pohon, dia mengadakan penyelidikan dan pengamatan, kemudian akhirnya dia membuat satu pernyataan. Bunyinya seperti ini. Sebatang pohon adalah suatu penemuan yang amat ajaib. Cuma, ia berdiri dengan kepala di bawah. Jadi, sudah tahu apa maksudnya? Jadi, kalau manusia kepala di atas, karena otak ada di kepala, dan mengatur seluruh struktur tubuh,
Tapi kalau pohon itu akarlah yang mengatur seluruh tubuh daripada pohon itu. Jadi kita lihat di sini bahwa pohon itu, akar itu sangat diperlukan untuk sebuah pohon yang baik. Bila kita melihat fungsi dan peran akar yang sangat penting sebagai penunjang bagi sebuah pohon, demikian juga kehidupan kekristenan kita. Kita membutuhkan akar-akar kehidupan yang sehat. Bagaimanakah agar kita dapat memperoleh akar kehidupan kekristenan yang sehat menurut firman Tuhan? Ini saya sudah sempat menjabarkan itu di khotbah saya di tahun yang lalu bulan Februari, tetapi tidak mengapa kita mengulang kembali. Ada 3 akar dari kehidupan Kristen yang sehat. Yang pertama, doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Pena Inspirasi menuliskan dari buku Membina Pendidikan Sejati, halaman 244, akan ada suatu perasaan membutuhkan dan ketergantungan yang terus-menerus, hati ditarik kepada Allah. Doa adalah satu kebutuhan, karena doa adalah nafas jiwa. Jadi doa adalah seperti nafas kehidupan kita yang kita lakukan setiap hari. Permasalahannya adalah, dalam kenyataan sehari-hari, kita tidak merasa doa itu merupakan hal yang esensial atau hal yang harus ada, yang sangat diperlukan. Itu permasalahannya. Bahkan hampir-hampir tidak pernah berdoa, bukan? Seperti halnya udara, tersedia secara bebas, tetapi kitalah yang menentukan untuk menghirupnya. Begitu bebas ada di sekitar kita, tapi kitalah yang menentukan untuk menghirupkan. Jika tidak menghirupnya, kita akan mati. Demikian juga dengan kehidupan kekristenan kita. Tanpa doa, kehidupan kekristenan kita akan mati. Baik, apa berikutnya tentang akar dari kehidupan Kristen yang sehat? Yang kedua, ini juga pernah kami ulas kembali di khotbah atau renungan kita pada tahun yang lalu. Merenungkan firman Tuhan. Matius 4 ayat 4 menyatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan sama halnya dengan makanan dan minuman rohani kita. Seperti makanan badani yang kita makan setiap hari. Demikian juga akan firman Tuhan. Kita membutuhkan firman Tuhan itu setiap hari. Bukan sekali-sekali atau 2 hari sekali, 1 minggu 1 kali. Setiap hari. Di ayat inti kita, kalau saudara ketahui, di dalam 1 bulan ini, bahkan 1 minggu ini, pembahasan inilah yang sedang dibahas. Jadi saudara mungkin hanya diingatkan kembali. Bahkan di dalam renungan pagi kita, kalau di tanggal 4, ayat ini muncul. Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dalam Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, berbahagialah orang, ayat 2, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di dalam kutipan Nyonya White mengatakan, dalam Membina Kehidupan Abadi, halaman 39, sekedar mendengar atau membaca firman itu tidak cukup. Jadi membaca dan hanya mendengar khotbah, seperti sekarang kita mendengar renungan, itu tidak cukup. Orang yang ingin mendapat manfaat dari kitab suci, harus merenungkan kebenaran yang telah dinyatakan kepadanya. Oleh perhatian yang sungguh-sungguh dan pikiran penuh doa,
ia harus mempelajari arti dari kata-kata kebenaran dan banyak minum dari sabda Roh Tuhan yang kudus. Bila mana kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tidak putus-putusnya, di saat kapanpun, setiap hari, janji Tuhan. Di dalam ayat selanjutnya buku Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sukses. Secara jasmani dan rohani ada di tangan kita. Bila mana kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Akar kehidupan Kristen yang sehat yang ketiga adalah bersaksi. Sebagaimana tema studinya kita, I will go. Bersaksi adalah merupakan exercise atau latihan dalam kehidupan kekristenan kita. Bersaksi adalah membagikan pengalaman kerohanian kita kepada orang lain. Ini pengalaman pribadi saya saja. Pada waktu saya dioperasi sebelum terakhir pada bulan Januari, bulan Oktober atau November saya akan dioperasi, tapi saya batal atau gagal. Simple sekali, saudaraku. Tensi saya naik. Ditelusuri, semua saya telah lakukan. Memang ada hal yang masih saya kurang lakukan, beberapa hal, kurang disiplin mengenai istirahat, istirahat yang tepat pada waktunya. Tapi ternyata selama 1 tahun itu saya tidak pernah exercise, bekerja, mengangkat-ngangkat galon itu rupanya berbeda dengan olahraga. Karena olahraga atau exercise itu, atau olahraga yang sehat itu adalah kita harus membutuhkan olahraga yang berbentuk aerobik, yang memacu jantung kita itu dilatih dengan baik. Sehingga kita punya metabolisme tubuh akan berjalan dengan baik oleh sebab kita mengadakan olahraga. Dan olahraga yang sangat sempurna itu adalah berjalan ke udara bebas dan bernafas. Saudara-saudara, exercise adalah merupakan bersaksi dalam kehidupan kerohanian kita. Kepada siapa kita harus bersaksi? Kepada siapa kita harus memberitakan kabar baik itu? Oh, ada orang yang bilang saya harus jadi pendeta, saya harus jadi penginjil, saya harus bersekolah dulu, saya harus menyelidiki firman Tuhan. Ternyata, saudara-saudaraku, untuk bersaksi itu tidak susah-susah. Apa yang kita saksikan, yang kita terima, yang kita dengar, yang seperti itu tadi, kita merenungkan firman yang kita sudah mengerti, itulah kita saksikan dalam kehidupan kita. Dalam kutipan Roh Nubuat, salah satu buku dikatakan, tidak semua orang dapat pergi ke luar negeri sebagai misionaris. Tapi semua orang dapat menjadi misionaris bagi keluarga dan bagi tetangga. Adalahnya kita berpikir jauh-jauh. Saya ini harus pergi ke Papua, saya harus pergi ke Afrika, saya harus pergi ke pedalaman, atau kemana saja. Tapi ternyata, untuk menjadi misionaris, untuk bersaksi, tidak usah jauh-jauh. Di dalam keluarga kita sendiri pun kita perlu menjadi saksi dalam kehidupan kita. Tetangga kita, teman kita, sahabat karib kita, jemaat, atau kepada siapa saja yang kita temui. Nyonya White pada waktu ada pertemuan perkemahan pemuda, mereka mengadakan perkemahan atau pertemuan meeting di alam, mereka tidak bawa bekal cukup. Akhirnya Nyonya White katakan kepada mereka, anak-anak muda, ayo mari kita cari buah arbei di sekitar kita. Wah, kemudian anak muda itu kemana-mana mencari, mengumpulkan di kantong mereka masing-masing, dan nanti dikumpulkan di satu tempat untuk mereka mendapat makanan tambahan. Saudaraku, sudah sekian lama
itu Arbe itu terkumpulnya cuma sedikit, dan lebih parahnya lagi karena mereka mencari jauh-jauh, yang terkumpul itu yang mereka sudah kumpulkan, dia makan, diambil-ambil dan akhirnya habis. Lalu kemudian Nyonya White cuma melangkah beberapa langkah saja dari semak-semak yang ada. Dia buka, didapati di sana ada buah arbe. Saya tidak mengerti buah arbe ini berbentuknya seperti apa. Apakah buah itu menjalar? Kemudian dia buka lagi, dia dapati sangat banyak. Dia buka lagi, dan dia dapati sekantong arbe dia bisa kumpulkan di tempat beberapa langkah saja dari Nyonya White berada. Disitulah kemudian Nyonya White mendapatkan satu pandangan, bahwa di dalam bersaksi di daerah sekitar kita itu ada begitu banyak orang yang membutuhkan kabar baik itu. Tetapi kita suka abaikan. Kita lebih senang yang jauh-jauh tetapi sulit untuk kita lakukan. Padahal di sekitar kita ada yang perlu kita beritakan kabar baik itu. Jadi saudaraku, bersaksi, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa adalah merupakan dasar dari akar kehidupan kekristenan kita yang sehat. Ternyata dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari, keberhasilan yang kita capai, apakah itu secara bisnis, atau secara materi, atau secara rohani, atau secara pengetahuan, banyak kali membutakan mata kita. Mengapa kita gagal mempertahankan akar dan pohon kehidupan Kristen yang sehat? Dalam Alkitab diceritakan ada dua tokoh Alkitab yang digambarkan telah diberkati Tuhan. Yang satu adalah terdapat di dalam Yesaya 31. Dia adalah Raja Fir'aun yang diberkati oleh Tuhan, tapi tidak menurut kepada Tuhan pada waktu itu. Yang kedua adalah di dalam Daniel pasal 4, yaitu Raja Nebukadnezar, seorang Raja Babel. Mereka digambarkan oleh Tuhan melalui hamba-hamba yang menulis, yaitu Yeskiel dan Daniel, sebagai pohon yang tumbuh dengan baik dan subur, menjulang tinggi, mempunyai ranting, cabang dan ranting-ranting yang kokoh dan kuat, memiliki daun yang lebat, bahkan memiliki buah yang sangat banyak. Dan banyak orang bernaung di sana. Binatang-binatang senang bernaung di sana, bahkan membuat rumah di sana. Singkat cerita, dalam kedua cerita itu sebagai figur kedua tokoh ini, kedua-duanya ditebang oleh Tuhan. Yang satu ditebang habis, yang satu ditebang dan masih disisakan tunggulnya. Raja Fir'aun ditebang habis, tapi Raja Nebukadnezar disisakan tunggulnya atau batang yang akarnya tidak habis. Kita patut bersyukur dari kedua ilustrasi ini masih ada satu yang disisakan tunggulnya. Karena saudaraku, akhir dari kehidupan mereka, Raja Fir'aun binasa dengan bangsanya. Raja Babel, yaitu Nebukadnezar, luar biasa. Walaupun dia mendapat hukuman 7 tahun menjadi seperti binatang, tapi kemudian pada waktu itu, pada saat dia bertobat, Tuhan sadarkan dia. Dan akhirnya dia bertobat. Dia yang tercatat dalam buku Roh Nubuat, satu-satunya Raja Babel, satu-satunya Raja kafir yang bertobat dan masuk dalam kerajaan surga, saudara. Karena tercatat dalam Alkitab dan dalam buku Roh Nubuat. Saya lihat bisa saja terlalu lama, saya tidak usah baca
kutipan yang dari Roh Nubuat mengenai Raja Nebukadnezar, tapi perlu saudara ketahui, dikatakan dalam Nabi dan Raja, akhir hidup hayatnya, dia adalah raja yang setia kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, pendisiplinan dan pendidikan yang Allah berikan kepada kita melalui ujian ataupun Tuhan izinkan pencobaan itu datang kepada kita, itu adalah cara Allah untuk menginsafkan kita dan untuk menyadarkan kita dari ketidakbergantungan kita kepada diri kita sendiri. Mungkin saudara ingat cerita Yusuf. Dia pada waktu masa mudanya, anak yang dimanja, walaupun anak baik, tapi anak dimanja, anak yang sangat disayang, itu sebabnya kakak-kakaknya sangat iri padanya. Tapi tiba-tiba, dalam sekejap, dia lepas dari segala apa yang dia menjadi budak. Dia dikirim ke negeri asing. Yang matang dan berpikir berani dan juga dapat menguasai diri. Saudaraku, ada kalanya kita didisiplinkan Allah untuk maksud tujuan yang lebih baik, untuk tidak mengandalkan diri kita pada waktu Tuhan akan gunakan kita. Musa 40 tahun besar di Mesir. Apa yang kurang padanya? Dia seorang anak tiri raja, calon jadi raja. Dia mendapat pengetahuan, dia mempunyai fasilitas yang istimewa, dia tinggal di dalam kemewahan, semuanya dia miliki. Tapi apa yang terjadi? Tuhan mendisiplinkan dia 40 tahun di padang belantara bersama domba-domba. Melalui peristiwa Yusuf dan Musa, kita dapati di sini bahwa Tuhan mau agar kita tidak mengandalkan, tidak menggunakan kemampuan dan kehebatan kita untuk menjadi hamba Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan. Saudara, mengandalkan Tuhan adalah pakan kebutuhan kehidupan kita setiap hari. Karena pada waktu kita mengandalkan diri kita, Tuhan akan tebang. Tuhan akan mendisiplin kita dalam berbentuk cara agar kita insaf kembali. Yang di Pesoi orang Nabi bilang, atau orang bilang, kalau orang tidak insaf, apa yang terjadi? Itulah yang terjadi bagi Fir'aun. Tuhan binasakan selamanya. Bagaimana agar kita dapat mengetahui bahwa kita ini memiliki akar pohon yang sehat? Bagaimana? Pada waktu Yesus didatangi oleh anak muda kaya, bertanya kepada Yesus, dia ingin menjadi murid Yesus. Sudah boleh baca dalam Lukas 18 ayat 22. Tuhan tanya, apa yang kamu sudah lakukan? Oh, sudah semua. Sudah semua saya turuti Tuhan. Tidak ada satupun yang miss. Baru disebut saja dia anak muda kaya. Berarti dia secara materi pun dia cukup. Secara rohani pun dari pandangan luar dia itu sangat cukup. Lebih dari cukup. Tapi sangat sederhana. Yesus hanya mengatakan, mari kita baca bersama.
Lukas 18 ayat 22. Hei anak muda, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kita sudah tahu akhir dari cerita dari anak muda ini tidak tercatat lagi dalam kitab suci. Tidak tercatat sebagai murid Yesus. Dia hilang selama-lamanya. Saudara-saudaraku, jadi kita kasih kepada Allah dengan memiliki dan mempunyai pohon yang sehat itu, akar yang sehat dan pohon yang sehat, itu adalah bagaimana cara kita melayani kepada apa? Kepada sesama. Firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara-saudaraku, mengasihi sesama kita itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah, saudaraku. Mungkin orang-orang Advent cuma menyebutkan bahwa kita mengasihi Allah. Tetapi orang baku benci satu dengan yang lain. Kita tidak tunjukkan kasih kepada satu dengan yang lain. Kalau begitu, seberapa besarkah kita mengasihi Allah sebagai bukti memiliki akar yang sehat dan kuat? Mari kita lihat dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Mungkin saya ringkaskan saja ceritanya. Petrus, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menanyakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus katakan, ya, aku mengasihi engkau Tuhan. Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Menjelang waktu Yesus tanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Oh iya Tuhan. No apa dong? Kita sudah lakukan semua Tuhan. Kita orang yang pemberani. Kalau di air, kita di laut, kita tuh yang menjaga tuh kemudi. Kita tidak takut. Bahkan Tuhan pada waktu engkau suruh aku berjalan, cuma kita yang berani berjalan di air. Oh Tuhan, kita pernah kasih sembuh orang. Kita lakukan apa saja. Bahkan pada waktu Tuhan mau ditangkap, kita yang keluar peda. Kau membela, kau potong Pak orang. Ini saya menggambarkan saja, kira-kira demikianlah isi hati Petrus yang disampaikan kepada Yesus, bahwa ini Tuhan, kita luar biasa. Kita luar biasa. Lalu Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Sesaat kemudian Yesus berbalik dan bertanya kembali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara-saudaraku, Petrus susah menjawab. Petrus tidak sanggup menjawab. Dia termenung, merunduk. Selama ini Kote, semua yang kita tunjuk adalah kehebatan kita. Oh Tuhan, maafkan aku, ampuni aku Tuhan. Engkau tahu lubuk dalam hatiku Tuhan. Aku mengasihi engkau. Tuhan menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Oh saudaraku, ini sebenarnya pelajaran yang dalam bagi saya pribadi. Kalau mungkin itu Yesus yang kemudian tanya kepada saya seperti kepada Petrus, saya sebutkanlah nama saya, Saudara Stanley, apakah engkau mengasihi aku? Oh tentu Tuhan. So pasti kita mengasihi. Dari kandungan, kita pale, so Advent. Dari kandungan, kita so Advent. Apa yang kurang Tuhan? Don't worry, kita pasti mengasihi engkau Tuhan.
Stanley, gembalakanlah domba-dombaku ya. Beres Tuhan. Tuhan balik kembali. Stanley, apakah ngana mengasihi kita? Tuhan, kenapa Tuhan ragu pak kita? Tuhan, kita sudah jadi pendeta sempat. Kita sekolah sampai sarjana S2. Kita kembali walaupun tidak jadi pendeta, mari kita melayani itu moto sebelum diresmikan. Kita semua melayani. Kita ketua PA pada waktu itu Tuhan. Kita pernah lihat anak muda yang kita cuma pegang deta. Tuhan. Banyak sekali. Itu choir sampai 100 orang terhitung bagi 10. Banyak sekali. Apa yang kurang Tuhan? Itu oto yang kita pakai oto tua itu. Kita isi anak muda untuk pelayanan. Setiap sahabat, kalau orang ada pelayanan, apa saja ada pelayanan masyarakat, tuh oto mau bilang mau tak angkat di Tamang. Kita ingat tapi Tamang dia bilang, ini oto paru-paru basah karena ada AC. Katu, orang suka naik karena ada oto yang lain. Apa yang kurang Tuhan? Semua kita bisa lakukan. Tuhan Yesus bilang, Stanley, akanlah domba-dombaku. Tak lama kemudian, Yesus balik kembali. Stanley, apa benar kamu mengasihi aku? Gimana Tuhan? Apa benar mana mengasihi aku? Saudaraku, saya bisa merenung. Selama ini yang saya lakukan adalah saya andalkan kehebatan saya. Selama ini yang saya lakukan adalah hanya bergantung pada kekuatan saya atau kepada dunia atau kepada manusia. Kehebatan yang saya miliki ini adalah tidak ada apa-apanya, nothing. Nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Oh Tuhan, ampuni saya. Ternyata aku salah dalam melaksanakan panggilan ya Tuhan. Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Oh Tuhan, iya Tuhan. Ampuni aku. Di rumah saja saya mempunyai 3 domba. Tuhan. Belum tentu Tuhan. Hidupku ini dilihat oleh 3 dombaku itu. Aku memiliki hati Kristus. Karakter Kristus. Kita masih kasar. Kita masih keras. Kita masih pemarah. Kita masih mengandalkan kehebatan kita. Oh Tuhan, ampun. Stanley, gembalakanlah domba-domba. Saudara-saudaraku, panggilan ini adalah panggilan yang sangat dalam bagi saudara dan saya secara pribadi. Bahwa mengasihi Allah adalah ditanggalkan segala apa yang menjadi kehebatan dalam kehidupan kita. Untuk itu, akar tidak bisa kelihatan. Dia ada di bawah tanah. Tapi saudara ketahui, akar dapat dilihat dari hasil kerjanya. Dengan bertumbuhnya sebuah pohon yang subur, mempunyai cabang dan ranting-ranting yang kokoh dan kuat, menghasilkan daun-daun yang lebat, dan memiliki buah-buah yang sangat banyak. Dan di sana banyak orang senang bernaung, tinggal, dan nyaman. Saudara-saudaraku, itu membuktikan bahwa perbuatan kehidupan kita itu tidak dilihat bila mana kita mengandalkan Yesus Kristus sebagai makanan kehidupan kerohanian kita setiap hari. Bila mana itu yang kita lakukan, maka kita menjadi berkat dan terang. Yesus datang kedua kali. Saya Stanley. Tuhan, bila mana aku selamat ini, aku rindu Engkau memahkotakan mahkota di kepalaku. Dan di dalam mahkota itu terdapat 3 bintang dalam keluargaku yang aku tadinya abaikan. Terima kasih Tuhan bahwa hidupku yang aku lakukan sekarang ini adalah bukan diriku, tapi biarlah Tuhan yang menjadi andalan kita. Pertanyaan terakhir bagi kita sebagai judul khotbah kita.
berapa dalamkah akarmu atau akar kita tertanam? Inilah doa dan pengharapan saya. Firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menjadi kekuatan rohani dalam kehidupan kita. Saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Mas Stanley Rumayar, atas khotbahnya. Saya yakin dan percaya kita semua merasa terberkati, disegarkan dengan firman yang telah dibawakan. Biarlah kita dari hari ke hari semakin dekat pada Tuhan, merenungkan firman-Nya, sehingga orang yang di sekeliling kita yang paling dekat, yang boleh merasakan paling banyak, sehingga semakin banyak lagi orang-orang yang akan merasakan kasih Tuhan. Baik, silakan.